Kembali dengan channel Benteng Umat. Pada malam hari ini saya mencoba merespon sebuah thumbnail yang lumayan cantik dan bagus ya, dari Hidayah Mualaf Channel, dari Bang Julius ya. Judulnya adalah The Big Money Game of Crush Fictions. The Big Money, permainan penyaliban ya, uang besar. Di sini tergambarkan si Kosman bin Sunet disalib gitu dan di sampingnya banyak orang yang sedang berpesta ya, bahkan di meja judi di ngumpulin duit ini. Ada Pak Monobolo, ada si siapa, apa, sang debaters, ada Pak Joseph Paul Jengs, ada Saiful Ibrahim, ada Ibu Watmah gitu, dan juga ada Pak Joshua Tuwuh gitu ya. The Game of Crucifixion, permainan penyaliban. Mungkin maksud permainan penyaliban Kosman bin Sunet, The Big Money, uang besar. Nah, jadi yang beredar adalah uang besar. Kesannya ini adalah sebagai komoditas yang bisa dijual dan menghasilkan MM-an atau miliar-miliaran gitu, demikian ya. Kita dengar dulu bagaimana dari beliau, dari Pak Julius Hidayah Mualaf Channel, yang di sini dia menyebut sebuah channel baru namanya HMC Media Center ya. Tapi apapun namanya itu, ini suara daripada Hidayah Mualaf Channel. Lalu kita coba memberikan semacam penguatan-penguatan gitu dan fakta-faktanya, lalu mencoba untuk menerangkan lebih jauh ya dari apa yang telah kita anukan gitu ya. Coba dulu dengarkan bagaimana Pak Julius ya menyampaikan narasinya. Dari penangkapan Kasman ini ya, drama dari penangkapan Kasman ini dibuat menjadi serial drama oleh para oten-oten, di mana saat itu pertama kali yang mendapatkan kuasa untuk mengurusi Kasman yang di dalam penjara adalah Ucup Mabuk Mulu. Ya, ini manusianya, Ucup Mabuk Mulu ya. Dan Ucup Mabuk Mulu ini tidak terafiliasi dengan YouTuber Kristen lainnya. Bisa dikatakan dia ini single fighter, dan dia ini tidak begitu mempedulikan channel-channel Kristen lainnya. Karena channelnya termasuk channel yang paling besar untuk YouTuber Kristen Indonesia. Secara jumlah subscriber, jumlah penonton, dia termasuk paling besar. Dan untuk mendapatkan donasi, dia juga disebut sebagai Raja Donasi. Jadi bisa dikatakan, channel Kristen yang paling banyak orang donasi adalah Ucup Mabuk Mulu. Itulah kenapa Kasman mempercayakan segala yang berbau royalti dan penerimaan donasi kepada Ucup Mabuk Mulu. Karena Kasman menganggap Ucup Mabuk Mulu ini sangat pintar mencari donasi. Tetapi yang terjadi adalah Ucup Mabuk Mulu fokus mencari donasi untuk mengenyangkan perutnya. Ya, untuk mengenyangkan perutnya sendiri. Sehingga yang ada di grup sini, ya, di grup luar ini merasa tidak cocok, merasa keberatan. Ya, karena dilihat Ucup Mabuk Mulu tidak peduli dengan Kasman yang sedang tersiksa ini, Terus mulailah terjadi goyangan ya, yang dilakukan oleh si sang debitur ini, ya, Rudy Yohanes ya, Wak Labu Ultraman Rudy Yohanes mengganggu ya Ucup Mabuk Mulu untuk segera melepaskan hak monopoli terhadap royalti Kasman, ya, terhadap segala donasi yang bisa diberikan oleh oten-oten kepada Kasman. Terus yang ditunjuk adalah Bang Udin Sedunia ya, ini Bang Udin. Nah, di sini dalam tafsiran beliau memberikan semacam narasi ini, saya sedikit berbeda pendapat ya dengan Pak Julius Koh-Julius ya. Sekarang nggak masalah. Ya, waktu masalah siapa Fatimah diajak dirinya pun ada beda-beda. Ada Julius HMC, ada Benteng Umat, ada lagi Pak Yonatan Nandar ya, beda-beda. Termasuk juga tentang siapa Sofia tuh beda antara Pak Yonatan Nandar dengan saya pun beda gitu ya, demikian ya, dan dengan Pak Al Ayyubi pun beda gitu, nggak apa-apa. Nah, saya punya perbedaan tentang persepsi ini, tapi sedikit ya, tidak terlalu mendetil, hanya masalah sekuen. Kalau saya sekuennya apa, mula-mula adalah yang punya inisiasi mulia atau hebat jadi pahlawan, dan sang debater, kemudian sang debater dikipas gitu, dikipas tepat-tepat ya, jadi dipotong gitu oleh Yusuf Manobulu. Yusuf Maunubulu dihajar habis-habisan oleh orang dua, tim tiga dia. Kemudian lari kepada mereka. Nah, di sini mereka pecah kongsi. Akhirnya yang terakhir sekarang terkini ya, yaitu Pak Saipudin dengan Pak Joshua Tuh ya. Di sini Paul Jeng awalnya kelihatan dia menyerang kedua orang ini, tapi lama-lama malam ini dia berdamai, malah katanya udahlah yang di strike maafin aja, dan saya percaya
Kalau dibuka katanya bokong Saifuddin itu ada cap Nabi ke-26. Maksudnya si Saifuddin itu sangat loyal sama si Pak Ojeng, sehingga kita nggak tahu ya misteri di baliknya apa. Apakah permainan mereka bertiga atau apa ya? Kalau mereka bermain bertiga berarti teori daripada si Rudy Yohanes ya sang debater ada bahwa ini ada sebuah semacam konspirasi atau apa nggak tahu lah untuk uang yang besar, the big money ini. Oke, nah ini yang kalau saya melihatnya di sini ya, di sini saya terangkan tentang bagaimana sekuen atau susunan sejarah daripada advokasi pembelaan si Kosman yang memang membutuhkan dana besar dan berpotensi sangat laris ya, dan memang faktanya laris, bisa menghasilkan miliaran ya. Next. Jadi potongan video itu bukan berarti saya tidak kreatif, bukan. Saya ingin kalau saya memberikan statement itu memiliki fakta ya, fakta digital ya. Coba dulu sini ya, fakta bahwa yang mula-mula tuh si sang debater ya Rudy Yohanes Sutagalung ya. Pendampingan itu ada ya Kak, kawan-kawannya. Ya, ini awal tanggal 25 Agustus ya. Berarti apa? Sehari setelah Kosman ditangkap. Artinya Pak Kosman baru sampai ke Jakarta, diterbangkan. Ditangkap tanggal 24 ya. Di tanggal 25 si sang debater sudah berinisiasi, bahkan dengan pro bono. Artinya gini, nggak usah bingung masalah biaya, biar saya carikan gitu, mungkin demikian ya. Next. Ya, bagi yang ada pengacara yang mau memberikan gratis silakan. Saya sudah bilang juga sama pengacaranya tadi, kalau misalnya ada nanti lawyer lain ya kerjasamalah, kan begitu ya kawan-kawannya. Tetapi itulah bentuk dukungan dari saya. Nah, sang debater ya, kemudian keluarga memberikan kepercayaan ke Pak Nobulu. Nah, Mau Nobulu pun time-nya di sini 10 September. Berarti apa? Si sang debater mulai bermain di tanggal 25. Bayangkan. Kemudian si Monobulu ini dihancur leburkan kredibilitas kepercayaannya di tanggal 10. Lihat ya, 10 September 2021 ya. Artinya apa? Sekuennya adalah pertama dari sang debater dulu, baru ke Yusuf Monobulu menikung gitu, demikian next ya. Dihajar habis-habisan oleh dua orang di sini. Yang paling banyak menghajar sebenarnya Pak Ojeng. Pak Ojeng lebih berhak untuk mengambil kekuasaan itu sebenarnya, tapi Pak Ojeng kan tahu sendiri, dia di Jerman, dia memberikan atau bersama-sama dengan Pak Abi Saifuddin, maka jatuhlah kuasa, dan memang keluarganya pun tinggal di Saifuddin, jadi memberikan kuasa ke Saifuddin, karena Saifuddin itu pertama keluarga Pak Abi kan, keluarga Kosman kan di Jakarta nggak ada, tinggallah di Tangerang di rumahnya Pak Abi Saifuddin gitu ya. Kemudian memberikan kuasa ke Saifuddin untuk apabila ada bantuan-bantuan menggunakan rekening Saifuddin atau langsung ke Ibu Watmah, dan terkumpul langsung waktu itu 40 sampai 60 juta ya dalam beberapa malam ya. Nah di sini ya ini rekaman bagaimana Monobulu dihajar habis-habisan sehingga dia nyerah gitu. Kemudian sini ya baku hantam antara si Pak Ojeng dengan Yusuf Monobulu yang selama ini mereka tuh akur, tapi dalam kasus MKC mereka tidak akur ya. Malah si Pak Ojeng malah percaya dengan Pak Abi Saifuddin Ibrahim daripada Monobulu ya. Next ya. Saya cuma meresponi karena tujuannya ingin menolong saudara saya Pak KC yang sedang berurusan dengan pihak hukum, dengan pihak yang berwajib. Jadi ini tolong dimengerti ya. Terus masalah pengumpulan uang, kenapa belum istilahnya ada publikasinya? Karena memang saya masih menunggu dari pihak keluarga, ini langkah yang kita tempuh ini seperti apa? Karena pada waktu itu saya sudah mengusulkan kepada Febri anaknya Pak KC, kita tampilkan saja nomor rekening istrinya atau Ibu Watmah, Haji Watmah. Tetapi Kang Febri berkeberatan. Kang Febri tidak mau karena dengan pertimbangan jangan. Febri takut apa Kemenak mah itu yang perlu tambahan jadi masalah. Ini Watmah yang selama beberapa bulan lalu dijelaskan yang sebenarnya ya. Si Febri tidak bersedia, kita waktu itu saya memang langsung ingin supaya istrinya Pak KC ditampilkan. Ya. Nah, sehubungan belum ada keputusan final, komunikasi yang jelas, kesepakatan antara keluarga dengan saya yang mereka tunjuk pada waktu itu, saya yang memilih berdiam diri saja. Bahkan ada beberapa teman yang mengatakan saya sepertinya lambat karena ini memang membutuhkan penanganan, memerlukan dana yang cukup besar ya untuk misalnya saksi ahli dan lain-lain. Kalau misalnya persidangannya sampai dilakukan di Bali,
Ini kan para advokat, pengacara kan butuh transport dan akomodasi. Tapi karena kesulitan saya dari pihak keluarga tidak. Nah, ini tentang isu tentang di Bali ini atas rekomendasi dari Pak Abi Saifuddin Ibrahim ya. MKC, kalau kamu di sidang tolong minta di Bali ya. Di Bali itu nggak ada katanya orang-orang yang ekstrim atau apalah radikal, tak banget tahu. Lawyernya kan perlu hotel, perlu transport, perlu makan. Itu kan gede juga biayanya kan, ya udah gitu saksi-saksi ahli pun ditarik ke sana, saksi dari keluarga MKC pun ditarik ke sana, itu biayanya berapa transportasi ke Bali, belum lagi biaya vaksin dan seterusnya misalkan. Jadi masalah, mereka takut di Jakarta, karena pada Jakarta itu kan banyak orang-orang yang tahu sendiri ya kasus dulu kan, jadi tekanan publik itu akan kuat di Jakarta kalau atau di Jawa Barat. Padahal kan dalam peraturan bahwa kasus itu bisa dilakukan ketika pertama menurut KTP daripada si terduga, kedua atau tempat terjadinya pelaku itu melakukan tindakan kriminal atau tindakan pidana ya. Nah mungkin di Bali bisa lah, di Jawa Barat bisa karena dia KTP-nya mungkin KTP Jawa Barat ya. Di Jakarta mungkin bisa karena mungkin pelapor dari sana yang lebih amat sangat besar, mungkin berlipat-lipat ya, dana-dana yang non kegiatan inti tapi berhubungan dengan kegiatan logistik dan tadi ya. Maka saya sampai saat ini jatuh di tengah jalan, saya belum menampilkan, tetapi fitnah sudah berkembang secara begitu luar biasa, seolah-olah saya sembunyikan ini. Padahal saya sendiri tidak pernah menampilkan rekening karena memang belum ada kesepakatan antara keluarga mau pakai namanya siapa gitu ya. Jadi tolong teman-teman yang lain biar bisa jelas, ini semua saya menyesuaikan, mengkondisikan sesuai dengan keluarga itu sendiri. Toh kalau misalnya waktu saya live di YouTube itu kan sudah dibicarakan tadi ya di awal, Pak Yusuf sudah ngomong bolak-balik tadi ya. Nah, yang justru yang saya tanyakan kan ini belum dijawab, ya kan? Apakah nanti kalau sudah dimulai pengumpulan dana, Pak Yusuf bersedia membukanya ke publik, ya kan? Oh sudah pasti Pak, itu sudah pasti. Karena ini... yang sudah kan tidak dibuka ke publik dan bahkan terjadi keributan dengan ada dulu yang Yang mana nih? Yang mana ini? Pak Paul yang mana dulu? Ini Anda bicara yang mana dulu nih? Maksudnya gini, maksudnya kan Pak Yusuf Manurul menampilkan Pastor Paulus. Pastor Paulus itu anak buahnya Pak Saifuddin Ibrahim. Rekening hanya ditampilkan 1 hari, 2 hari, nggak tahu. Setelah itu langsung dihapus. Sehingga bantuan ke Pak Paulus itu tidak kontinu gitu loh. Tapi langsung diganti dengan rekening Pak Yusuf Manurul. Ributlah dengan sang dewater. Lalu dibukalah forum untuk mendamaikan oleh si MN Record yang di banned itu channelnya. Tahu-tahu pas dibuka ribut mereka, MN Record dengan siapa-siapa tuh ribut kan. Menayangkan saya menayangkan Bulu yang berhubungan ke publik nggak? Oh itu kan untuk dukungan buat pelayanan saya Pak. Nah iya kan berarti nggak pernah dibuka toh. Loh itu untuk pelayanan yang kami kerjakan. Enggak, saya tidak menyalahkan, saya kan hanya bertanya. Saya bertanya. Iya, saya lagi menjelaskan kan tidak dibuka kepada ke publik. Anda. Saya lagi menjelaskan kepada Anda, itu dukungan untuk pelayanan yang kami kerjakan. Itu. Nah, ini memang beda ya, kalau si Paul Jeng pernah dulu baku hantam antara Paul Jeng dengan si Manurul. Nah, dapat duit sampai sekarang ya. Malam ini si Paul Jeng mengatakan sudah 600 juta. Sudah 600 juta. Kemana katanya? Ini di sini ya ribut ya. Bahwa dia bersedia rekeningnya dibuka ya, karena di kita bisa dibuka, tetapi bukan berarti rekening kalau sudah dia nggak mau ya berarti kita nggak buka. Tapi apakah saya pernah melarang? Enggak. Tapi kalau masalah pengacara, kalau Saifuddin saya percaya, tapi kalau pengacaranya saya nggak pernah percaya. Ya saya sangat berhati-hati dengan yang namanya pengacara. Ya, tetapi apakah saya tidak pernah percaya? Oh, saya berhati-hati dengan namanya percaya. Tapi kalau bilang orang pro bono, apalagi ada duitnya, saya nggak percaya. Bohong deh, percaya saya deh. 1.000.000% bohong. Itu semua ada duitnya. Nah, cuma nanti dia mau makannya dari mana? Mau makan dari lawan atau mau makan dari sini? Makanya dia bilang pro bono. Tetapi kalau orang kere pro bono, ya mau gimana lagi? Ya kan, nggak ada duit, memang nggak ada duitnya. Tapi kalau orang punya duit terus bilang pro bono, itu bohong. Nah itu loh. Tidak perlu baperan, harusnya dia buktikan dengan kata-kata. Kemarin Pak Bahtiar bilang,
Ya kalau sudah ada duitnya begitu ya nggak mungkin pro bono Pak Paul. Ya memang yang benar Pak Batia itu jujur, pengacara jujur tuh. Iya pro bono, tapi kalau ada duitnya begitu udah nggak bisa pro bono lagi. Pro bono itu kalau rakyat itu miskin. KC itu nggak miskin, KC itu rekeningnya gendut. Ditambah kita sudah kumpul lagi 600 juta. Ya, itu bukan orang miskin dan dalam undang-undang juga kalau bilang pro bono itu aneh. Ya, kalau Ya, itu sudah sampai kepada ini ya, dari sini, dari si Sang Libater, kemudian ke Monobulu. Monobulu dihajar habis-habisan, jatuh kepada mereka berdua nih antara Saifuddin Ibrahim dengan Paul Zeng. Kemudian timbul kisruh ya, kesannya gitu. Kemudian si Saifuddin Ibrahim dekat dengan Pak Joshua tuh sampai situ. Sampai detik ini ya. Nah sekarang bagaimana perkembangannya? Awalnya si Paul Zeng keras. Sekarang malam ini gitu ya, dia membuat semacam postingan berjudul Saifuddin dan JT memberangus kebenaran. Tapi isinya sangat lunak sekali ya, berbeda dengan tadi siang. Kalau tadi siang dia beda keras. Kalau sekarang dia nampaknya lunak ya. Sekarang coba dulu ya waktu dia keras ya. Ini malam waktu dia diminta oleh Pak P88 ya. Pion, dia itu nggak ngerti apa-apa, dia hanya pion. Ya tapi ya itu tadi lah, pengacara kan maju tak gentar membela yang bayar. Tapi begini, jadi ceritanya nih, Aceh itu nggak mungkin menang, bisa 6 tahun. Nah, pengacaranya tiba-tiba minta pro bono, padahal duitnya kan di depan mata ada. Nah, tapi mintanya pro bono. Sebab kalau nggak pro bono, dapatnya kecil. Cuma 100 juta dibagi 3 maksimum. Tapi kalau dia nggak pro bono, dia bisa dapat dari sana-sini. Karena si Kamarudin itu adalah pelapornya si Yahya Waloni juga. Nah, Kamarudin itu nyelipin tikungan. Artinya kan sudah ada si Herbert. Ya kan? Nah, si Kamarudin itu nyelipin tikungan. Wah, pro bono, dengan banternya dia pro bono. Artinya pro bono apa sih? Kan harusnya kan membela yang miskin. Apakah KC miskin? Lawang rekeningnya yang di polisi aja 500 juta kok. Gaya hidupnya KC di Bali kita tahu kok seperti apa. Ya kan? Tapi kan kita tetap mau bela KC karena dia berani dulu. Saya nggak tahu sekarang. Tapi dia berani dan dia, walaupun saya tidak setuju caranya, tetapi dia melakukan apa yang mewakili suara kalian semua. Ya toh, suara kita lah. Jadi kita fight buat dia. Karena itu merupakan simbol perlawanan dari minoritas. Kalau KC-nya mau dijadikan simbol perlawanan, masalahnya keluarganya nggak mau. Lihat, hari pertama, dia tanya rekeningnya berapa isinya yang di rekening polisi itu. Langsung geger. Kedua, masalah yang dikumpulkan di tempat saya, ya kayak kita kemarin kumpulkan, hampir 400 juta, malah kemarin sudah dapat info seperti 600 juta, ya kan? Nah, terus tiba-tiba kan Saifuddin sendiri yang janji kan? Saya yakin waktu janji dia serius janji loh dia loh, dia beneran mau dibuka loh, tiba-tiba dibelokkan. Kenapa? Kalau bisa biaya sekecil-kecilnya, kalau sampai ada apa-apa pun, duitnya masih utuh 1 miliar. Nah, itu wajar. Kita jangan cerita yang idealis lah, kita cerita yang pragmatis aja. Kalau sampai KC di dalam 4 tahun, 6 tahun kan jalanin 4 tahun. Dia punya uang Mbak di dalam. 400 juta, 1 tahun 100 juta, 600 juta masih bisa buat keluarganya. Pengacaranya pro bono. Wah, siapa mau pro bono? Ya dapat dari sana sini. Ya kan, dia harus si Kamarudin berpikir dia bisa barter. Demikian ya. Jadi itu menurut analisis si Paul Zeng tadi siang. Di malam ini dia beda lagi sini ya. Kita harus sudah memaafkan aja katanya. Pak Saifuddin itu jujur. Yang kena strike lapor ke saya. Kita bantu berapa puluh juta kata dia gitu. Bayangkan. Bagi channel-channel yang kena strike, lapor ke saya, akan saya bantu. Berapa puluh juta kamu rugi. Wah, gawat juga nih ya. Duit dari mana nih? Kan kita nggak tahu ya, dengerin ya malam ini ya. Orang-orang di sekelilingnya, karena bolak-balik Saifuddin ditipu sama orang-orang baru. Yang baru dia kenal. Termasuk pengacara-pengacara ini baru dia kenal loh. Ya.
Hati-hati, makanya kita selalu mengingatkan Saifuddin. Apakah kita terpengaruh? Salah. Orang-orang Islam berusaha menggoreng. Ya, apakah kita terpengaruh? Enggak. Tapi kemarin gara-gara Saifuddin nge-strike, maka jadi terpengaruh orang-orang Kristennya. Nah, itu yang mau kita bicara hari ini, tapi bukan masalah strike-strike-nya. Ya. Intinya adalah apa? Supaya kalian menang. Kalau di strike, tenang-tenang saja. Ya, ampuni. Kan saya udah kasih saran kemarin, udah kasih nasihat. Ampuni, jalan. Oh iya, tapi ini kan masalahnya kita lagi mau bayarin tanah. Ya deh, kamu kesini, kamu butuh duit berapa? Tapi kan Kanurunya kemarin juga nggak mau. Kamu butuh duit berapa, kita langsung patungan, kita kasih rekening kamu. Kan nggak mau si Kanuru kemarin. Demikian ya, malam ini dia sangat lunak sekali. Ampuni, sudah terima aja strike-nya. Kalau kamu merasa rugi gitu, tolong lapor ke sini berapa puluh juta kan kita bayar. Pertanyaan duit dari mana kan gitu kan? Oke. Terus lagi ke alurnya Pak Julius HMC ya, karena tadi kita terputus ya. Ganteng sekali, dengan bangganya lagi tersenyum ini ya, lagi tersenyum. Dan teman-teman bisa lihat, segala uang sekarang berada di tangan dia. Jadi ada dua yang paling banyak uang. Satu, Ucup Mabuk Mulu. Ya, ini uangnya Ucup Mabuk Mulu. Yang kedua adalah uangnya Saifuddin Ibrahim. Yang Ucup Mabuk Mulu itu saya kira 100 juta itu atas nama rekening pengacara ya, dan tidak di tangan dia mungkin ya, ini mungkin ya. Kalau yang di Pak siapa Saifuddin ya pakai nama rekening dia, dan dari Paul Zeng juga ada, tapi di store katanya 400 juta atau 600 juta nggak tahu ya, demikian ya. Jadi udah MM-an, sudah masuk ke miliar ya kalau dihubungkan dengan katanya menurut keterangan si Paul Zeng di rekening Kosman juga ada sekitar 500, kita nggak tahu kan. Next ya. Ya, dan Watma juga berpindah haluan ya, yang sebelumnya sangat dekat dengan Ucup Mabuk Mulu. Watma ini pun beralih sangat lengket dengan Saifuddin. Terus muncullah Joshua Tewu yang sekarang menjadi seperti penasehat. Ya, menjadi penasehat bagi Saifuddin dalam menangani kasus ini ya. Dalam menangani kasus ini, si Joshua Tewu menjadi salah satu teman untuk memberikan nasihat kepada Saifuddin. Paul Jang dari awal cuma menyokong dana ya. Ini teman-teman bisa lihat dia memberikan dana kepada Saifuddin ya. Dia istilahnya numpang ya, nebeng kepada Saifuddin. Walaupun sekarang Saifuddin sudah tidak mau lagi mengangkat telepon, bahkan berurusan dengan Paul Jang dan teman-temannya yang lain. Karena dianggap si Paul Jang ini mencuri konten dia ya. Terus juga grupnya Paul Jang ini menjelek-jelekan Saifuddin dan juga pengacaranya. Jadi ini kubu-kubu yang terlibat dalam game of crucifixion. Ya, game of crucifixion yaitu permainan penyalipan dari si Kasman ini ya. Jadi ini game penyalipan Kasman. Dan ini uangnya sangat besar. Itulah saya judulkan The Big Money ya. Jadi di sini pertaruhan uang yang sangat besar. Perputaran uang yang sangat besar terjadi di meja antara drama-drama yang mereka lakukan. Sedangkan Wak Labu ini ya seperti perempuan yang saya bilang melacurkan diri. Ya, ini perempuan yang melacurkan diri ke segala kubu. Dan dia juga nggak pegang uang ya. Teman-teman bisa lihat dia nggak pegang uang, dia cuma bermain curang. Ya, dia bermain curang dan hanya membantu segala kubu. Ya, ini yang dilakukan oleh Wak Labu ya. Dia seperti pemandu sorak lah kalau kita bilang sekarang. Dan itulah kenapa saya membuat thumbnail ini. Ini untuk alasan thumbnail dan saya rasa cukup mewakili. Ya, thumbnail yang saya buat cukup mewakili keadaan dari para YouTuber Kristen yang terlibat dalam permainan penyalipan Kasman ya. Permainan penyalipan Kasman yang benar-benar menyita perhatian seluruh warga Indonesia dan juga uang-uang donatur dari para oten-oten. Nah, jadi gitu ya. Jadi tema utamanya adalah masalah uang. Tema keduanya yang merupakan ecek-eceknya adalah masalah strike terhadap puluhan channel Kristen. Itu kenapa saya pernah membuat sebuah video tentang gajah dalam kurung Saifuddin Ibrahim bertarung dengan gajah dalam kurung Paul Zeng. Pelanduk mati dalam kurung 40 channel Kristen, mati di tengah-tengah. Ada kan ya peribahasa
ya, gajah bertarung dengan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah. Gajah bertarung dengan gajah itu Pak, ya Kristober besar ya, seperti Saiful Ibrahim melawan si Paujeng. Tapi apa akibatnya? Akibatnya lah puluhan channel Kristen mati di tengah-tengah. Demikian ya. Jadi intinya apa di sini? Kalau kita lihat daripada cara berpikir si Julius AMC, si Kosmannya hanya sebagai objek saja, sebagai korban aja, yang mengambil untung atau yang mengambil kesempatan ini mereka ini yang digambarkan oleh si Julius AMC ini ada di meja, entah meja kasino ya, kasino royale. Ini kan ada film James Bond itu ya. Ini hanya ke korban aja nih, korban. Oke, itu terus buat lagu aja lah, korbanmu yang sendiri ku menangis dan tak seorang pun tahu lukaku. Air mata seakan luapkan rasa sedihku. Percuma semua penjelasanmu. Kini ku takkan peduli padamu. Simpan saja semua kata-katamu. Simpan saja tuh korbanmu yang baru, sadisnya kau bagai tak punya hati. Teganya kau bermain di belakangku. Harus selalu kau ingat, aku tak pernah sesakit ini. Kan ku ingat kau selalu sampai mati. Jadi ini hanya sebagai korban, sakit, nangis sendirian. Sementara di belakang mereka itu ada yang bergelimangan gitu, mungkin ya, dengan money, big money, game of crucifixion, permainan daripada penyaliban Kosman. Ada uang besar di sana, M. Ya, bahkan targetnya lah 2M ya. Sekali demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.